Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di vlog saya. Dan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang dadakan sebenarnya, dan ini sempat saya terpikirkan karena berita ini sempat keluar di berbagai macam sosial media yang sebetulnya ini bisa merusak generasi bangsa apabila ada dari satu atau beberapa generasi kita yang menggunakannya. Mau tahu itu apa? Yuk kita simak video berikut ini. Oke teman-teman, halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Rafael Krisnazura. Kali ini Rafael Krisnazura akan memberikan sebuah informasi penting yang dimana ini bermaksud untuk teman-teman untuk menjauhi larangan ini, karena memang secara hukum pun memang sudah dilarang dan juga tidak dibenarkan oleh negara. Apa itu salah satunya? Ya, mungkin beberapa hari yang lalu teman-teman pernah mendengar kata tentang narkotika atau narkoba yang ini digunakan oleh kalangan artis, kemudian konten kreator ataupun apa segala macam dan lain segala macam. Dan saya ingin berpesan juga khususnya kepada kalian semua generasi muda yang masih betul-betul sekolah ataupun kuliah ataupun apapun yang harus kita ingat di dalam hidup kita, dan yang pasti ya di hidup kita itu pasti akan ada aturan, dan dimana aturan itu wajib kita patuhi dan juga wajib kita taati gitu ya. Terkait narkotika juga kita wajib untuk menghindarinya dan juga wajib untuk menjauhinya bersama-sama. Bukan kita untuk mencoba hal itu, jangan teman-teman. Kita nggak usah mencoba hal itu, walaupun nanti mungkin menurut teman-teman enak ataupun merasa tenang gitu ya teman-teman. Tapi sebetulnya secara tidak sadar itu bisa merusak seluruh organ tubuh kita dan juga organ tubuh manusia gitu ya teman-teman. Dan juga narkoba ini juga wajib teman-teman cegah di lingkungan manapun, baik itu di lingkungan keluarga dan juga di lingkungan teman-teman sendiri gitu teman-teman. Dan artinya teman-teman ini belajar bahwa memang narkoba ini memang sungguh sangat berbahaya dan sungguh sangat dilarang oleh negara ini ya teman-teman. Dan juga muncul berbagai macam isu. Waktu itu saya baca di Line Today, kemudian di beberapa berita tentang ada permen anak-anak yang ada kandungannya, maksud saya ada kandungan narkotika ya di dalam permen itu. Nah, hati-hati juga teman-teman dalam menghadapi pembelian ataupun kita melakukan transaksi gitu ya teman-teman. Kita harus jelas kita beli di mana, kita harus jelas juga siapa yang maksudnya siapa yang sudah mengecek makanan ini, maksudnya ada logo BPOM kah apa tidak gitu loh. Jika tidak ada logo BPOM, itu berarti dapat dipastikan itu ada kandungan seperti itu, dan juga itu wajib untuk teman-teman jauhi ya teman-teman. Dan juga saya berpesan kepada kalian, seperti hal yang sudah terjadi terkait narkoba itu sendiri, saya ingin mengingatkan kepada kaum muda dan juga khususnya saya memberikan peringatan khusus kepada channel ini ya, untuk teman-teman menjauhi bersama dan juga say no to narkoba ya teman-teman. Justru jangan membuat negara ini tuh mengurusi hanya karena kasus narkoba dan lain segala macamnya. Itu bisa merusak jelas, bisa merusak bangsa, bisa merusak
apa namanya, hubungan antar keluarga jelas itu bisa merusak, karena orang akan tahu siapa dari keluarga kita yang menggunakannya, dan orang akan mengecap jelek pada keluarga kita yang menggunakan narkotika itu sendiri, ya teman-teman. Dan juga saya ingin berpesan juga kepada teman-teman khususnya yang masih muda dan masih lajang untuk berhati-hati dalam memilih teman, ya. Dan juga teman-teman harus tahu bagaimana sifatnya dia, jangan sampai dia menyeludupkan narkoba kepada kalian gitu teman-teman, ya. Artinya apa? Ketika teman-teman dititipkan barang itu yang nggak tahu apa isinya, siapa tahu itu nanti isinya narkoba, dan teman-teman terbukti barang itu ada di teman-teman, artinya teman-teman akan bersalah juga. Makanya berhati-hati jika teman-teman mendapati, ya, sebuah paket yang tidak jelas, dan juga harus teman-teman teliti juga paket tersebut itu apa. Jangan sampai paket yang teman-teman terima adalah sejenis narkotika seperti ganja dan juga obat-obatan terlarang lainnya. Gitu ya teman-teman. Dan yang terakhir, saya ingin berpesan juga kepada seluruh masyarakat Indonesia. Marilah kita teguhkan bangsa ini, kita sama-sama membangkitkan bangsa ini agar bisa dijauhkan dari narkoba, dan juga kita harus berpikir tentang pandemi ini kapan akan berakhir. Jangan kita pikirkan tentang orang-orang yang kena narkoba ataupun apa segala macam, karena nggak akan ada gunanya ketika hanya yang diurusi hanyalah manusia-manusia yang menggunakan narkoba gitu loh teman-teman. Karena ya sudah pasti organ tubuhnya rusak, psikisnya rusak, bahkan teman-teman bisa ngecek sendiri ya di internet apa dampak atau efek terbesar daripada narkotika itu sendiri. Teman-teman bisa cek dan juga teman-teman bisa pahami gitu ya teman-teman. Jangan sampai jangan sampai kita menjadi korban selanjutnya, dan jangan sampai kita menjadi pelaku atau pengedar gitu ya teman-teman. Jangan sampai seperti itu. Dan juga saya ingin berhati-hati juga kepada seluruh teman-teman, dan juga saya ingin berpesan untuk berhati-hati dan untuk melindungi keluarga kita, melindungi saudara-saudara kita agar tidak ada yang terdampak ataupun agar tidak ada yang terlibat dengan kasus narkotika. Ya, sayangi keluarga teman-teman. Jika teman-teman sayang dengan keluarga teman-teman, hendaknya teman-teman cegah, dan jangan teman-teman menyupport mereka untuk melakukan hal itu, karena sebab hal tersebut diharamkan oleh agama dan juga diharamkan oleh negara. Ya, berhati-hati dan juga say no to narkoba. Ingat teman-teman, kita menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang beradab, orang-orang yang memiliki aturan dan juga etika dalam melakukan segala aktivitas, dan juga kita harus mengetahui porsi kita seperti apa, dan jangan sampai ketika kita lelah, ketika kita stres, kita menggunakan barang tersebut, ya. Ketika teman-teman tidak bisa tidur, ketika teman-teman merasa kurang enjoy, teman-teman mengonsumsi hal tersebut. Nah, itu yang jangan sampai teman-teman lakukan di real life. Jangan sampai teman-teman lakukan sekarang ini, mumpung umur teman-teman masih muda, dan mumpung teman-teman masih panjang masanya, dan juga masih diberikan nikmat yang baik oleh Tuhan, ya teman-teman gunakanlah nikmat tersebut, jangan sampai dicabut nikmatnya oleh Tuhan, ya teman-teman. Dan juga saya ingin berpesan nih yang terakhir, ya, lebih baik daripada kita narkoba, mendingan kita makan permen atau minum kopi atau meminum ataupun menggunakan hal-hal yang bermanfaat bagi diri kita, dan juga bukan jadikan diri kita itu sebagai, jangan merusak diri kalian sendiri deh. Itu yang paling penting. Jangan merusak diri kalian dengan narkoba, dengan minuman keras apalagi. Nah, itu yang lebih berbahaya lagi adalah minuman keras, karena emosi kalian takkan pernah terkendalikan oleh minuman keras.
ya teman-teman. Bahkan ada yang sampai kasusnya sambil mengemudi sambil mabuk dan juga gara-gara mengonsumsi minuman keras itu tersebut, gitu ya teman-teman. Maka dari itu teman-teman harus pahami apa itu minuman keras, dan teman-teman harus juga pahami apa itu narkoba. Ya teman-teman, jangan sampai teman-teman coba-coba akhirnya teman-teman merasa ngefly ataupun apapun ya hanya karena efek minuman keras, gitu ya. Sekali lagi saya berpesan kepada teman-teman, sekali lagi jangan pernah melakukan hal-hal itu, dan jangan pernah minum minuman keras karena itu berbahaya dan juga dilarang oleh agama kita, gitu ya teman-teman. Ya, maka bagi kita yang masih sehat dan masih diberikan umur yang panjang, kita bersyukur kepada Allah. Semoga umur kita menjadikan umur yang berkah, umur yang memberikan manfaat bagi banyak orang, bukan menjadi tidak memberikan manfaat yang cukup baik bagi orang lain, gitu ya. Jadilah manusia yang memberikan manfaat dan juga memberikan kegunaan bagi bangsa yang lain, gitu ya teman-teman. Jadi ya pesannya teman-teman, gak usah, kalau teman-teman mau melindungi bangsa ini dari narkoba, ya teman-teman marilah kita lindungi bersama-sama. Jangan sampai anak-anak kalian, kemudian generasi kita selanjutnya malah mencoba hal-hal tersebut dan malah hancur kehidupannya hanya karena meminum ataupun menyalahgunakan narkoba itu sendiri. Itu aja mungkin video yang bisa Rafael sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa like, comment, and subscribe, share ke teman-teman kalian. Apabila teman-teman merasa video ini berguna dan juga merasa teman-teman ingin termotivasi untuk menjauhi narkoba ini, dan juga teman-teman juga bisa tahu dan bisa memahami arti pada narkotika itu sendiri. Dan ingat, itu berbahaya, apalagi memabukkan, ya itu sangat berbahaya bagi lingkungan kita, bagi orang lain bahkan, ya. Minuman keras itu berbahaya bagi orang lain. Bagi kita sih enak, tapi bagi orang lain itu akan membawa bencana apabila si peminumnya itu kurang sadar akan dirinya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya ingatkan, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Nyalakan lonceng notifikasinya apabila channel ini dirasa bermanfaat. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you in the next video. Saya Rafael Krisnazura, mohon maaf itu undur diri daripada vlog kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, karena manusia itu tempatnya kehilafan dan juga kesalahan. Dan siapa sih manusia yang paling benar? Karena kalau bukan Tuhan yang paling benar, ya kita harus bisa mengintrospeksi diri, kita salahnya di mana, dan jangan sampai kita menyalahkan orang lain hanya karena hal-hal yang kita perbuat. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you on the next video. Saya Rafael Krisna.